PSSI layangkan protes ke AFF. Hiroki Kasahara, wasit timnas Indonesia versus Laos bikin pendukung timnas naik darah. Begini komentar Erick Thohir dan Shin Tae-yong. Skuad Garuda dilarang jumawa kalaupun lawannya Laos. Di sisi lain ada hal yang sangat berbahaya kalau sampai hal ini terjadi. Se-ASEAN pasti heboh karena ada juga upaya Bahrain gagalkan Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Asia. Sangat sayang, prediksi pendukung timnas tentang kejanggalan wasit sudahlah menjadi kenyataan. Seringkali dalam pertandingan Indonesia versus Laos nampak sekali seringkali timnas Indonesia dirugikan atas keputusan-keputusan wasit yang sudah diprediksi kurang sportif. FIFA telah menunjuk Hiroki Kasahara jadi wasit yang akan memimpin pertandingan antara timnas Indonesia melawan Laos dalam lanjutan Piala AFF 2024. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, pada Kamis, 12 Desember 2024. Hiroki Kasahara, wasit berlisensi FIFA asal Jepang, dipercaya menjadi pengadil utama dalam laga ini. Menariknya, wasit berusia 35 tahun ini memiliki sejarah panjang dalam pertandingan yang melibatkan timnas Indonesia, termasuk di bawah kepelatihan Shin Tae-yong. Dalam beberapa laga tersebut, keputusan Kasahara menuai kritik tajam dari Shin Tae-yong, yang menilai kepemimpinannya banyak merugikan timnas Indonesia, terutama terkait pelanggaran yang dibiarkan tanpa tindakan tegas. Kritik-kritik tersebut bukanlah sesuatu yang baru bagi Kasahara, sebab dia juga pernah memimpin beberapa laga lain yang melibatkan timnas Indonesia U23 selama turnamen Piala AFF. Tahun lalu, Kasahara pernah memimpin pertandingan antara timnas Indonesia U23 melawan Malaysia U23 dalam turnamen Piala AFF 2022. Dalam laga tersebut, tim Indonesia U23 sempat unggul 1-0 di babak pertama namun akhirnya kalah 3-2 setelah babak tambahan. Keputusan Kasahara dalam laga tersebut menuai kritik dari pelatih timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, yang menilai bahwa beberapa keputusan Kasahara tidak adil dan menguntungkan Malaysia U23. Namun demikian, FIFA tetap percaya pada kemampuan Kasahara sebagai wasit dan memilihnya untuk memimpin laga antara timnas Indonesia dan Laos. Dalam laga tersebut, Kasahara harus mampu memimpin dengan seimbang dan adil agar tidak terjadi konflik lagi antara timnas Indonesia dan Shin Tae-yong. Kasus ini juga menunjukkan bahwa FIFA sangat memperhatikan kompetensi wasit dan tidak membiarkan faktor pribadi atau persepsi mengganggu jalannya pertandingan. Dengan demikian, diharapkan laga antara timnas Indonesia dan Laos dapat berlangsung dengan aman dan sportif. Dalam beberapa hari terakhir, tim Indonesia dan Laos telah melakukan latihan intensif untuk persiapan laga tersebut. Keduanya juga telah melakukan pertemuan dengan wasit untuk mempelajari strategi dan taktik yang akan digunakan dalam laga tersebut. Dengan demikian, diharapkan laga antara timnas Indonesia dan Laos dapat berlangsung dengan sangat baik dan membantu meningkatkan prestise Piala AFF 2024. Dalam perjalanan pertandingan, timnas Indonesia berhasil bermain imbang 3-3 sampai menit 90 akhir pertandingan, adapun awal 2-2 dengan Laos ketika pertandingan baru berjalan 18 menit dalam laga kedua fase grup Piala AFF 2024 yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Kamis 12 Desember. Laos memiliki kesempatan pertama untuk melakukan kick-off, namun tak ada ancaman berarti dari upaya tim Seribu Gajah dari penguasaan bola pertama tersebut. Timnas Indonesia kemudian mengambil inisiatif penguasaan bola dan menekan lawan dengan permainan high pressing, seperti yang kerap dilakukan skuad Merah Putih di bawah arahan Shin Tae-yong. Laos sempat mencoba mencuri peluang lewat skema sepak pojok pada awal babak pertama. Kesalahan umpan yang dilakukan timnas Indonesia dalam membangun serangan pada menit ke-10 membuat Laos memiliki peluang. Boonpachang Boonkong bisa mengirim bola ke Pouson Panyafong. Sebuah sepakan Panyafong membuat bola mengenai kaki Kakang Rudianto dan masuk ke gawang Indonesia. Indonesia tertinggal 0-1. Namun hanya berselang 2 menit kemudian Indonesia bisa menyamakan kedudukan melalui Kadek Arel. Berawal dari lemparan ke dalam Pratama Arhan, bola kemudian berada di kotak penalti Laos. Bola kemudian dikuasai Marcelino. Sebuah upaya sepakan dilakukan pemain Indonesia yang diblok pemain Laos. Bola muntah dimanfaatkan Kadek Arel yang mencetak gol bagi Indonesia. Skor kembali berubah pada menit ke-14 ketika Laos bisa memanfaatkan kesalahan lini belakang Indonesia yang terbuka. Fathana Pomatep membawa Laos kembali memimpin. Pada menit ke-18, lemparan ke dalam Arhan kembali menghadirkan peluang dan bola bersarang di gawang Laos berkat sundulan Muhammad Ferrari. Wasit lapangan Hiroki Kasahara berkomunikasi lebih dulu dengan wasit VAR Muhammad Taki. Setelah beberapa detik, wasit menyetujui gol yang dicetak Kadek Arel sebagai gol sah. Gol ini membuat skor menjadi 1-1. Namun, Laos tidak membiarkan skor tetap demikian. Mereka terus menyerang dan berhasil mencetak gol lagi pada menit ke-20 melalui sepakan bebas oleh Boonpachang Boonkong.
Gol ini membuat skor menjadi 2-1 untuk Laos. Indonesia tidak menyerah dan terus mencari peluang untuk menyamakan skor. Mereka akhirnya berhasil mencetak gol lagi pada menit ke-25 melalui sundulan Muhammad Ferrari. Gol ini membuat skor menjadi 2-2. Laos terus menyerang dan berhasil mencetak gol lagi pada menit ke-30 melalui sepakan bebas oleh Pho Usombon Panyafong. Gol ini membuat skor menjadi 3-2 untuk Laos. Namun, Indonesia tidak menyerah dan terus mencari peluang untuk menyamakan skor. Mereka akhirnya berhasil mencetak gol lagi pada menit ke-35 melalui sundulan Kadek Arel. Gol ini membuat skor menjadi 3-3 dan pertandingan berakhir imbang sampai perpanjangan waktu. Dengan hasil imbang ini, Timnas Indonesia harus kembali berjuang di babak penyisihan grup lainnya untuk menuju babak selanjutnya di Piala AFF 2024. Erick Thohir sempat khawatir tentang keberadaan wasit yang memimpin jalannya pertandingan tersebut, karena melihat ekspresi Shin Taeyong yang benar-benar dibuat emosi atas ketidakadilan wasit tersebut. Tapi nasi sudahlah menjadi bubur. Selalu support Timnas Garuda ya! Skuad Garuda dilarang jumawa kalaupun lawannya Laos. Di sisi lain ada hal yang sangat berbahaya kalau sampai hal ini terjadi. Se-ASEAN pasti heboh karena ada juga upaya Bahrain gagalkan Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Asia. Di kesempatan yang sama, Marcelino dipastikan bakal dicadangkan saat hadapi Laos nanti, dan kemungkinan akan digantikan oleh posisi Ivar Jenner atau Justin Hubner. Halo dan selamat datang kembali, teman-teman netizen yang saya hormati. Pada konten terbaru kali ini, saya ingin membahas rencana PSSI yang bakal mengirimkan surat protes kepada KFF terkait perilaku kasar yang ditunjukkan oleh tim Myanmar dalam pertandingan yang berlangsung pada tanggal 9 Desember lalu. Pertandingan tersebut berakhir dengan kemenangan untuk Timnas Indonesia yang berhasil mencetak skor 1-0. Selain membahas tentang surat protes ini, saya juga akan memberikan preview singkat mengenai pertandingan kedua Timnas Indonesia di Piala AFF, yang akan digelar besok malam pukul 20 WIB melawan Laos di Stadion Manahan Solo. Saya rasa, langkah PSSI untuk mengirimkan surat protes adalah keputusan yang bijaksana dan sangat perlu dilakukan. Seperti yang bisa kita lihat bersama, baik melalui siaran langsung di televisi maupun di stadion, ada sejumlah aksi brutal yang ditunjukkan oleh pemain Myanmar saat berhadapan dengan para pemain Indonesia, termasuk Arkan Fikri, Marcelino, dan juga Alfian Tono. Saya mencatat ada setidaknya 5 insiden di mana para pemain Myanmar menunjukkan permainan agresif yang berlebihan. Meskipun mereka tanpa fokus untuk mengalahkan timnas kita, upaya mereka tersebut seringkali mengarah kepada tackling yang keras dan tindakan kekerasan lain yang jelas melanggar prinsip permainan yang baik. Dalam sepak bola, yang namanya pressing atau tackling seharusnya difokuskan untuk merebut bola, bukan untuk mengenai tubuh lawan dengan semena-mena. Aksi-aksi seperti ini sangat berbahaya, terutama jika mengenai bagian sensitif seperti kepala. Saat salah satu pemain Myanmar menendang bola ke arah kepala Marcelino, contohnya, itu jelas bukan tindakan yang dapat dibenarkan dalam sepak bola. Sepertinya, para pemain Myanmar ini lebih mirip petarung jalanan ketimbang pemain sepak bola profesional, dengan sedikit pengertian tentang aturan permainan yang sesuai. Maka dari itu, dengan mendorong PSSI untuk mengirimkan surat protes, diharapkan AFF dapat memberikan teguran yang tegas kepada tim Myanmar agar mereka tidak lagi melakukan tindakan kasar tersebut di pertandingan-pertandingan mendatang. Hal ini penting demi keselamatan dan kesejahteraan para pemain di atas lapangan. Sebelumnya, kita bisa melihat bagaimana PSSI pernah mengajukan protes terkait pertandingan lain, tetapi seringkali tanggapan yang diterima hanyalah bersifat diplomatis, tanpa tindakan nyata. Selain itu, kita juga harus bersiap untuk pertandingan melawan Laos. Meskipun Laos tidak dikenal sebagai tim yang kasar, performa Timnas Indonesia tetap harus diwaspadai. Kali ini, Stadion Manahan Solo memiliki lapangan yang bagus dan diharapkan dapat meningkatkan performa pemain. Saat menghadapi Laos, penting bagi kita untuk menjaga kondisi fisik pemain setelah pertarungan berat melawan Myanmar. Saya juga ingin menekankan bahwa meskipun Laos mungkin terlihat lebih lemah dibandingkan Myanmar, kita tidak boleh menganggap remeh mereka. Tim Laos merupakan tim yang berupaya keras untuk menunjukkan performa terbaiknya di Piala AFF ini. Indonesia harus meraih 3 poin untuk memastikan langkah menuju babak selanjutnya tetap terbuka lebar. Saya berharap pelatih Shin Taeyong melakukan rotasi yang tepat dalam timnya untuk menghindari kelelahan serta risiko cedera dari pemain kunci. Ketika kita melihat penampilan pemain muda kita, seperti Marcelino yang masih berusia muda, tampil dengan kepercayaan diri di level internasional sangat menjanjikan. Namun, kita juga harus menghargai dan memberi dukungan kepada mereka, agar tidak merusak mentalitas yang sudah mereka bangun selama ini. Ini adalah saat yang penting bagi mereka, dan kita sebagai supporter harus memberikan dukungan penuh, termasuk di media sosial.
Secara keseluruhan, dengan kondisi sepak bola Indonesia yang semakin membaik, kita perlu terus menciptakan momen positif sebagai supporter. Ingat, kita tidak hanya sekedar suportif kepada tim kita, tetapi juga terhadap tim lawan. Jadilah tuan rumah yang baik, tunjukkan rasa hormat kepada semua pihak, dan biarkan sepak bola menjadi bintang di setiap pertandingan. Mari kita dukung timnas Indonesia dengan semangat positif dan saling menghormati, karena sejatinya, ini adalah tentang cinta pada sepak bola. Salam sepak bola untuk semua. Di sisi lain ada hal yang sangat berbahaya kalau sampai hal ini terjadi. Se-ASEAN pasti heboh karena ada juga upaya Bahrain gagalkan Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Asia. Musik berubah menjadi sorakan semangat ketika langkah-langkah tidak berhenti. Panji merah putih melintasi tiap garis mimpi. Dengan semangat membara, kita siap menghadapi apapun demi meraih kemenangan. Di langit biru, Garuda terbang tinggi, membawa harapan yang takkan pernah pudar. Kabar terbaru menggembirakan bagi pecinta sepak bola nasional. Indonesia, melalui PSSI, secara resmi telah mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2031. Pak Erick Thohir selaku pimpinan PSSI merasa optimis bahwa Indonesia dapat mewujudkan ambisi tersebut. Hal ini sontak membuat heboh seluruh ASEAN. Jika Indonesia berhasil terpilih, status sosial dan pengaruhnya di kalangan elit Asia akan semakin meningkat. Ini juga berpotensi menarik lebih banyak pemain diaspora berkualitas untuk berkontribusi di tanah air. Namun, rencana ini tidaklah tanpa tantangan. Bahrain, sebagai salah satu pesaing, dipastikan merasa jengkel. Terlebih dengan situasi geografis dan kehadiran kantor FIFA di Jakarta, peluang Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2031 terbuka lebar. Banyak yang berpendapat bahwa Bahrain akan melakukan berbagai langkah untuk menggagalkan usaha Indonesia tersebut, termasuk kemungkinan melakukan bid darurat. Di tengah peluang menjadi tuan rumah, timnas Indonesia saat ini sedang fokus menghadapi Piala AFF 2024. Dengan menurunkan tim U22, diharapkan mereka dapat menimba pengalaman berharga di level internasional. Ini merupakan langkah strategis dalam mencari tambahan kekuatan untuk menghadapi tantangan di ronde ketiga Piala AFF. Eksistensi Piala Asia 2031 juga turut mengemuka, di mana Pak Erick menyatakan bahwa pengajuan bid itu telah resmi ditandatangani dan berkasnya telah diserahkan kepada AFC secara langsung di markasnya di Kuala Lumpur, Malaysia. Masyarakat Indonesia tentu saja menyambut gembira setiap kabar terkait pencalonan ini. Ada harapan besar untuk menyaksikan bintang-bintang sepak bola Asia berlabuh di tanah air dan memberikan kontribusi yang signifikan. Selain itu, pengalaman Indonesia sebagai tuan rumah berbagai turnamen besar seperti Asian Games dan Piala Dunia U17 menjadi nilai tambah yang memperkuat posisi Indonesia. Pada tahun 2007, Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah Piala Asia, meskipun saat itu bekerja sama dengan Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah tunggal Piala Asia 2031 menunjukkan keseriusan dan keinginan untuk menjadi pemimpin dalam dunia sepak bola Asia Tenggara. Kesuksesan dalam menyelenggarakan event-event besar sebelumnya menjadi modal berharga dan menunjukkan bahwa Indonesia mampu menyediakan fasilitas yang memenuhi standar internasional. Upaya untuk melengkapi infrastruktur dan menjamin keamanan serta akomodasi juga menjadi fokus utama. Sebagai langkah selanjutnya, jika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah, ini akan menjadi rekor tersendiri di mana Indonesia akan menjadi tim ASEAN pertama yang menjadi tuan rumah Piala Asia dalam 3 edisi berturut-turut, 2023, 2027, dan 2031. Tentu saja, dampak ekonomi yang dihasilkan akan sangat signifikan, meningkatkan citra Indonesia di mata internasional dan mendorong minat pemain berkualitas untuk bergabung. Di tengah usaha tersebut, fokus utama tetap pada prestasi timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Penting bagi para pemain untuk tampil maksimal tanpa cedera. Menghadapi laga-laga tersisa dengan optimal, diharapkan tim dapat meraih hasil baik untuk melanjutkan ke fase selanjutnya. Kehadiran Pak Erick Thohir sebagai Ketua PSSI diharapkan mampu membawa perkembangan positif dalam dunia sepak bola Indonesia. Kini, harapan mencuat dan semangat takkan berhenti. Kita harus terus berjuang untuk sepak bola Indonesia, menjadikan setiap kemajuan sebagai titik tolak untuk mencapai kejayaan yang lebih besar. Garuda, terbanglah tinggi menembus langit biru demi harapan yang takkan pudar, dari Sabang sampai Merauke, semangat kita tetap menyatu. Selamat berjuang untuk timnas, dan mari dukung bersama agar Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang sukses dalam ajang bergengsi mendatang.